Dr. Siti Harmina Bintari MS sebagai Profesor dalam bidang ilmu bioteknologi, Dr. Putut Maroto MS sebagai Profesor dalam bidang ilmu fisika terapan, Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes sebagai Profesor dalam bidang ilmu gizi dan kesehatan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Dr. Bambang Budi Harjo MSc sebagai Profesor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat pada Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Semarang tanggal 11 Desember 2019 dimulai. Rektor, Ketua dan anggota Senat, Ketua Majelis Profesor serta promotor akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Majelis Profesor dan promotor memasuki ruang upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Cumbaringan menggambarkan para prajurit keraton yang berlatih perang, ketangkasan, ketelitian, dan kedisiplinan. Menjadi modal utama dalam mencapai tujuan, menjadi prajurit yang tangguh. Tarian ini adalah simbol kegigihan manusia untuk menggapai kemenangan. Kemenangan yang patut diperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga hingga berujung pada pencapaian tertinggi.
Upacara pengukuhan profesor dibuka oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Siti Hardina Bintari MS, Profesor Dr. Putut Marwoto MS, Profesor Dr. Ari Yudastuti SPT MKes, Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI, Universitas Igi Semarang, Rabu 11 Desember 2019 dengan resmi saya buka. Yang
Pembacaan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan profesor atas nama Dr. Siti Harnina Bintari MS, Dr. Putut Marwoto MS, Dr. Ari Yunia Stuti SPT MKes, Dr. Bambang Budi Raharjo MSI oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Menteri. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 35137-M-KP-2019. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Siti Harnina Bintari MS, NIP 1960 08141987 102001, NIDN 0014086008, Karbak E 204969, pangkat pembina golongan ruang 4A, jumlah angka kredit 850,70. Unit kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai profesor / guru besar dalam bidang ilmu bioteknologi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup Dr. Siti Harnina Bintari MS oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pembacaan daftar riwayat hidup 3 profesor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Daftar riwayat hidup. Nama lengkap dan gelar: Dr. Siti Harnina Bintari MS, NIP NIDN 1960 0814 1987 102001, NIDN 0014086008. Tempat tanggal lahir Madiun 14 Agustus 1960. Agama Islam. Pekerjaan dosen biologi FMIPA UNES. Pangkat pembina golongan 4A, jabatan profesor. Alamat kantor jurusan biologi FMIPA UNES. Alamat rumah Jalan Gumuk Sari RT 01 RW 08 Muntal Kecamatan Patemon Gunung Pati Semarang. Orang tua ayah Mubin Haryanto BA, ibu Mas Tuti Sriwulan, anak ketiga dari 7 bersaudara. Suami Dr. Andes Sarjana Parman MSI. Anak dan menantu Aditya Wicaksana STP, Nisa Karmila SE MKM. 2 Kartika Nugraini SGZ MGC. Riwayat pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Madiun, terakhir di SMA Negeri 1 Madiun, lulus tahun 1979. Sarjana di UGM Fakultas Biologi Fisiologi Tumbuhan, lulus 1984.
doktoral di Undip, Fakultas Kedokteran, Program Doktor Ilmu Kedokteran, Ilmu Gizi Kesehatan, lulus 2007. Riwayat pangkat dan golongan: Penata Muda 3A TMT 1 Oktober 1987, Pembina 4A TMT 0110 2002. Riwayat jabatan fungsional akademik: Asisten Ahli TMT 0102 1989, Guru Besar TMT 0110 2019. Riwayat pekerjaan tugas tambahan 5 tahun terakhir: Manajer Teknis Laboratorium Akreditasi Lab MIPA tahun 2019 sampai sekarang, dan terakhir sebagai Koordinator Rintisan PUI Pangan Fungsional LP2M UNES. Penelitian 5 tahun terakhir, ada 5 penelitian, diantaranya adalah potensi tempe sebagai agensi kemoprevensi kemoterapi sel kanker mamai, sebagai ketua dengan sumber dana PUPT Dikti. Publikasi ilmiah 5 tahun terakhir, ada 24 publikasi artikel ilmiah, antara lain adalah Antioxidant Capacity and Nutritional Value of Tempe Yogurt, diterbitkan di Journal of Physics Conference Series. Pengabdian kepada masyarakat 5 tahun terakhir, ada 5 pengabdian, diantaranya adalah penerapan tepat guna budidaya ikan lele, tepar pada tinggi sistem biofolkulasi flock forming bakteria di Kabupaten Karanganyar. Beliau juga sebagai pemakalah pada 5 tahun terakhir, ini ada 7 makalah, diantaranya adalah Tempe Flour, Innovation, Commercialization, and Its Entrepreneurship di International Symposium on Innovation, Entrepreneurship, and Commercialization tahun 2019. Prestasi akademik yang diperoleh beliau: pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun di tahun 2008, dan penghargaan Satya Lencana 30 tahun 2018. Haki, ada 3 haki yang sudah diperoleh beliau, diantaranya adalah paten sederhana komposisi sogat, yaitu yogurt dari tempe tahun 2019. Lalu paten sederhana alat pencetak tempe tahun 2019, dan paten sederhana pembuatan tepung tempe dengan pengeringan menggunakan aliran udara dan panas matahari tidak langsung. Organisasi profesi yang diikuti adalah Forum Tempe Jawa Tengah, Perhimpunan Mikrobiologi Jawa Tengah, Pergizi Pangan Jawa Tengah, dan Persatuan Peneliti Biologi Indonesia. Pembacaan riwayat hidup selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Dr. Siti Harnina Bintari MS dengan judul Tempe sebagai Pangan Fungsional. Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tempe masih dipandang sebelah mata, bahkan cenderung disepelekan lantaran dianggap sebagai produk marginal yang kurang representatif. Namun, melalui tangan dingin Profesor bidang bioteknologi satu ini, muncul secercah asa untuk menaikkan level tempe di negeri sendiri. Meski tampak sederhana dalam tampilan, ternyata tempe merupakan produk pangan yang menyimpan kelebihan luar biasa, sekaligus permasalahan yang kompleks. Kompleksitas inilah yang mampu membuat sosok wanita kelahiran Madiun 14 Agustus 1960 ini jatuh hati. Rasa cinta ini pula yang mendorongnya untuk mengeksplorasi potensi tempe sebagai pangan fungsional
di mana hal ini masih belum dilakukan secara optimal di Indonesia. Sebagai Ketua Forum Tempe Indonesia Jawa Tengah, Profesor Nina senantiasa kembangkan inovasi. Salah satunya dengan mengkreasikan tempe menjadi berbagai opsi pangan fungsional yang syarat akan gizi serta bernilai ekonomi tinggi. Misalnya saja, 9 variasi tepung tempe ciptaannya yang telah diolah secara higienis. Tak terhenti sampai di situ, usulan untuk mendirikan Rumah Tempe Inovasi Indonesia turut ia gulirkan. Untuk mewujudkannya, akademisi, pebisnis, pemerintah, komunitas, dan media massa perlu bersinergi membentuk suatu kolaborasi. Harapannya dimulai dari akademisi UNES. Gaung popularitas tepung tempe inovasi sebagai pangan fungsional kian didengar di Indonesia atau bahkan oleh publik internasional. Hal ini beliau prakarsai demi terwujudnya konservasi pangan yang nantinya bermuara pada meningkatnya taraf hidup manusia Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan perasaan bahagia. Untuk menghadiri rapat terbuka pengukuhan guru besar Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama izinkan saya menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Senat Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar bidang bioteknologi pada pagi hari ini dengan judul Tempe sebagai Pangan Fungsional. Hadirin yang saya hormati, saat ini tempe masih dipandang sebagai makanan yang dikonsumsi karena biasa ada, kebiasaan, kebutuhan lauk skala rumah tangga karena suka, harganya terjangkau dan mudah dijumpai. Kita kadang memahami tempe tanpa mengindahkan nilai budaya, nilai gizi dan manfaatnya bagi kesehatan. Hal ini mungkin karena ketidakpedulian kita sebagai konsumen, belum optimalnya perlindungan pemerintah terhadap perajin, ketidaktahuan perajin bahwa tempe itu lebih besar dari yang mereka ketahui, dan minimnya jejaring untuk mendapatkan informasi dan untuk memperluas pengetahuan tentang tempe. Pada era 1945 hingga 60-an, tempe telah menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia dari penyakit kurang gizi dan busung lapar. Saat itu ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga jutaan anak terlahir kurang gizi. Tempe juga menyelamatkan tahanan Perang Dunia II yang ditawan Jepang. Makanan yang terbuat dari fermentasi kedelai ini telah berjasa besar menyelamatkan jutaan umat manusia. Hadirin, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya muliakan, pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia dan pertumbuhan industri pengolahan kedelai berdampak pada kenaikan impor kedelai. Kedelai impor menggunakan teknologi GMO sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan penduduk dunia melalui produktivitas. Konsumsi kedelai nasional sekitar 3 juta ton per tahun. Total impor tahun 2019 sebesar 2 juta ton. Ini berarti kedelai lokal menyumbang 500.000 ton untuk pemenuhan konsumsi domestik. Kedelai lokal merupakan kedelai sehat, alamiah, syarat zat gizi, berasal dan tumbuh dari Indonesia. Kedelai gerobokan merupakan salah satu varietas kedelai lokal yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan tempe. Warnanya yang kekuningan mengkilat bersih menjadi daya tarik sendiri untuk bahan baku tempe sehat, alami, dan bergizi tinggi. Kedelai impor keberadaannya dijamin ada terus-menerus. Bentuk fisik kedelai kuning keputihan, bentuk relatif seragam, dan merupakan bahan baku pembuatan tempe yang telah digemari oleh masyarakat Indonesia. Secara umum, kedelai impor dan kedelai lokal keduanya layak dan baik untuk dijadikan bahan baku produk tempe higienis.
Selayaknya kedua jenis kedelai tersebut diolah menjadi tempe dengan menerapkan cara produksi higienis tanpa tambahan pewarna buatan dan bahan lain yang merugikan. Apakah tempe merupakan pangan fungsional? Makanan dikatakan pangan fungsional karena komponen sejumlah terbatas yang dapat meningkatkan status kesehatan dan dapat mencegah timbulnya penyakit. Makanan dikonsumsi sehari-hari, bersifat alami dan berperan dalam menghambat penyakit. Adapun versi FOSU atau istilah pangan fungsional versi Jepang, maka pangan fungsional diartikan sebagai makanan atau untuk kesehatan tertentu dan mempunyai kriteria fungsional yang luas dan tegas, yakni makanan yang mengandung bahan yang berfungsi untuk kesehatan dan secara resmi disetujui untuk diklaim efek fisiologisnya pada tubuh manusia. Di sisi lain, pangan fungsional dimaksudkan untuk menjaga konsumen agar mendapatkan makanan terpelihara untuk penggunaannya bagi kesehatan, khusus untuk orang-orang yang ingin mengendalikan kondisi kesehatan, antara lain tekanan darah, kolesterol darah, dan lainnya. Untuk menjual makanan sebagai pangan fungsional, penilaian keamanan makanan dan efektivitas fungsi untuk kesehatan diperlukan klaim dan harus disetujui oleh Kementerian Kesehatan Jepang. Sementara menurut daftar FOSU, senyawa, stanol, isoflavon, protein tempe dengan B12-nya ada pada produk tempe. Selain itu, dalam tempe terdapat oligosakarida, laktosa, bakteri probiotik, bifidobakteria, bakteri asam latat, serat makanan, dan dextrin yang apabila dikonsumsi sangat baik untuk mengatur dan dapat memodifikasi kondisi pencernaan. Protein tempe berkaitan dengan kadar kolesterol darah, isoflavon alglikon terkait dengan antioksidan, antibakteri, anti kanker, serta osteogenesis, dan asam lemak rantai menengah sebagai makanan yang terkait dengan triasilgliserol. Di lapang, cara pembuatan tempe sangat beragam dan kompleks. Varian proses teknologi tempe besar kemungkinan membawa dampak pada munculnya varietas kualitas tempe. Namun hal ini belum terlalu dihiraukan oleh masyarakat penikmat tempe, karena tempe masih untuk tempe dengan mendapat olahan digoreng, dibuat sayur dan lainnya, di mana masih nampak bentuk tempe dan dikatakan masih ada di level industri tempe generasi pertama. Secara fisik, tempe yang bagus dan enak terlihat dari pertumbuhan jamur benang berwarna putih, tebal, lebat, aroma khas tempe, tekstur kompak dan rapat padat, cita rasa khas tempe segar dengan tidak ada aftertaste asam, pahit dan berlemak. Kondisi over fermented biasanya berupa kering dan lama waktu bertahan segar sampai 72 jam lebih dan disukai oleh masyarakat yang paham dan mempunyai selera tinggi tentang tempe. Tempe dapat dikemas dengan berbagai daun lebar dan kemasan plastik food grade. Estetika dan cita rasa khas tempe dapat diperoleh dari tempe kemasan daun dan kemasan plastik. Adapun syarat mutu tempe berdasarkan SNI 3144/2015, kandungan protein antara 15 dan 20%. Diperbolehkan ada E. coli 10 CFU per gram bahan. Dan kemudian tidak ada salmonella dan beberapa ketentuan lainnya. Hadirin yang saya hormati, tempe mengandung senyawa proksimat dan senyawa isoflavon aglikon antara 26 sampai 49 mg per 100 gram bahan. Yang utama genistein dan faktor 2. Keduanya mempunyai aktivitas sebagai antioksidan, pengendali pertumbuhan dan pertahanan diri dari berbagai penyakit. Isoflavon tempe mempunyai kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker yang sengaja ditransplantasikan ke dalam tubuh hewan coba, yang pada akhirnya dapat memperkecil ukuran jaringan payudara melalui blocking terjadinya awal inisiasi pada membran sel. Di sini isoflavon berperan sebagai antioksidan. Untuk kasus yang sudah melewati inisiasi, isoflavon berperan sebagai anti kanker dengan indikasi ada pengecilan ukuran karena terjadi apoptosis dan penghambatan proliferasi sel kanker. Penghambatan proliferasi sel kanker payudara terjadi melalui penghambatan proses transkripsi dan maturasi rRNA, penghambatan pertumbuhan sel kanker oleh isoflavon terutama karena genistein yang mempunyai 2 gugus OH sehingga mempunyai kapasitas antioksidan kuat. Selain berpotensi sebagai antioksidan, genistein memiliki struktur diphenol hidroksid
heterosiklik, memiliki seperti estrogen, berpotensi memperbaiki keseimbangan hormonal sehingga berbagai perubahan pada sel tubuh dapat dicegah. Yang berarti bahwa dengan pemberian isoflavon dapat menghambat berbagai penyakit yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan dapat memperlambat penuaan dini. Hadirin yang saya muliakan, industri tempe generasi kedua merupakan industri tempe. Produknya sudah tidak terlihat fisik tempe. Produk utamanya adalah tepung tempe, dapat dibuat massal dan menjadi bahan baku industri pangan yang handal. Tepung tempe selayaknya dibuat dari tempe yang baik. Tempe yang baik akan menghasilkan tepung tempe yang baik. Tempe higienis adalah tempe yang baik, yaitu tempe yang dibuat dengan menerapkan cara produksi bersih dengan 4 aspek, yaitu menggunakan alat peralatan produksi yang food grade, proses pengolahan kedelai yang higienis, perajin dengan alat pelindung diri dan dalam kondisi sehat, dan lingkungan tempat pengolahan yang mendukung produk tempe sehat. Gambar tersebut menunjukkan gambaran senyawa flavonoid pada tempe dan tepung tempe pada IKM yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku, metode, dan cara pembuatan, lingkungan, dan faktor lain ikut berperan dalam menentukan kualitas tempe. Pada saat pembuatan tempe perlu ditambah dengan bahan alami dari sumber nabati dan atau hewani. Hal ini dilakukan guna menambah nilai gizi bertujuan untuk kekhususan peruntukannya. Untuk itu perlu konsistensi keseluruhan aspek pada proses teknologi, penerapan teknologi tepat guna yang handal dan inovasi, serta kreasi penggunaannya. Tempe dapat dengan ditambah bahan lain dengan prosentase yang kecil dan terukur. Suplemen dapat ditambahkan dalam bentuk ekstrak atau serbuk tergantung dari sifat bahan tambahannya. Tempe dihasilkan selanjutnya disebut sebagai tempe inovasi. Untuk produk industri tempe generasi kedua dapat menggunakan bahan baku dari produk tempe inovasi. Produknya adalah varian tepung tempe dengan beragam flavor yang peruntukannya sangat beragam. Digunakan untuk produk makanan ringan, minuman, dan lain sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, gambar tersebut menjelaskan tentang pengembangan teknologi tempe 4.0. Berisi pengembangan tempe secara komprehensif meliputi 4 pilar, yaitu berpikir kritis, kreatif, inovasi, dan kepemimpinan akademik yang dicermati dan dilakukan secara konsisten dan kontinu melalui pengembangan sosialisasi dan edukasi pada ranah teknologi mulai dari konsumen, narasumber, perajin atau pemilik IKM, teknologi tepat guna atau TTG, bertujuan untuk melestarikan, menguatkan, dan meningkatkan konservasi pangan yang dapat diukur dari keberhasilan perolehan pengakuan tempe sebagai warisan budaya tak benda. Hal ini berdampak pada kepedulian semua unsur, meliputi masyarakat konsumen yang sadar teknologi, hadirnya pusat observasi dan riset tempe, inovasi produk dan pengembangan guna menciptakan produk pangan fungsional yang branded. Saat ini tempe telah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai warisan budaya tak benda nasional di bawah sertifikat nomor 60089 MPK.E/KB/2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hadirin yang saya muliakan, demikian informasi tentang sekilas kompleksitas permasalahan tempe sebagai pangan fungsional dan perannya dalam membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Terima kasih atas perhatiannya selama mendengarkan orasi pengukuhan guru besar saya. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengaturkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mengangkat saya dalam jabatan profesor bidang bioteknologi di Universitas Negeri Semarang. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Fatur, terima kasih. Wakil Rektor bidang 1, Wakil Rektor bidang 2, Wakil Rektor bidang 3, dan Wakil Rektor bidang 4 Universitas Negeri Semarang. Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Negeri Semarang, Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Profesor Universitas Negeri Semarang, segenap unsur pimpinan tingkat fakultas, pasca sarjana, biro lembaga, badan UPT, maupun jurusan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNES, Ketua Forum Tempe Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Istawan MS. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Mohon dapat jumeneng ya. Prof Made ini Ketua Forum Tempe Indonesia Pusat ya, yang ngurusi tempe semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian semua guru-guru saya mulai dari SD, SMP, SMA di Madiun dan dosen pembimbing 1, S1, S2, S3 dan promotor yang telah memberi bekal ilmu, gizi dan kesehatan yang luar biasa dan dorongan yang besar pada saya, khususnya kepada Ibu Profesor Dr. Siti Fatimah Muiz SPGK Konsultan. Kemudian ada beberapa Bapak Ibu Profesor Dr. Sri Eswari, terima kasih dukungannya. Profesor Dr. Insinyur Priyantini Widyaningrum, Profesor Dr. Susilo MS dan Profesor Supartono almarhum yang telah mereview karya tulis saya. Kemudian Bapak mertua Bapak Parman Partotijoyo, Ibu Worodoriatini Parman yang telah memberikan kasih sayang kepada saya sebagai menantu tertua, terima kasih. Dan juga pada adik-adik saya, adik Satyanto Parman Suwargi, kemudian adik Setyo Martono Parman, kemudian Setyawati Parman dan Satyawan Parman yang kebetulan karena kesibukan tidak bisa hadir. Kemudian terima kasih saya juga kepada Bapak Mubin Haryanto, Bapak saya almarhum, dan Ibu Mastuti Sriwulan, luar biasa didikan Ibu Bapak supaya anak-anak semuanya menjadi sarjana. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu di sana bahagia. Dan juga kepada kakak-kakak saya, Insinyur Siti Wahyuna Bintari MS, ya. Siti Rohmana Bintari SHMH, Dr. Hari Wiyoso spesialis forensik, Dr. Randa Siti Akhatina Bintari, kemudian Dewi Sawitra Bintari psikologi dan magister psikologi, dan adik Bias Ngali atau ABI STMT. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Suami tercinta Bapak Sarjono Parman yang saya cintai, semoga lekas sehat. Dan anak-anak saya, Kartika Nugrahini dan Nadia Wijaksana dan Nisa Kamila. Ya, terima kasih atas dukungannya. Belum selesai. Ya. Kemudian kepada seluruh tamu undangan dan seluruh panitia pengukuhan yang telah bekerja luar biasa dalam waktu yang singkat, padat, kompak, semangat. Terima kasih sekali sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberi dukungan tulusnya, spirit dan cerianya mendorong saya dapat meraih jabatan akademik ini. Akhirnya semoga doa Bapak Ibu, kebaikan Bapak Ibu dan seluruh panitia acara pengukuhan berkah dan dapat balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan dan salah-salah kata, dan tentunya saya juga berterima kasih kepada GFC ya, Genuine Fermentation Club. Gimana GFC ada? Ada. Kemudian juga dari BSO ya, MIPA, dan juga beberapa asisten dari lab mikrobiologi, Nadia CS, terima kasih atas bantuannya kepada saya. Dan terakhir adalah tempe persembahan Indonesia untuk dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Dilanda Cinta oleh Alvina Oktinita Putri, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Kata-kata darimu seindah syair di dalam buku. Kau tulis hanya untuk daku, bergoncang rasa hatiku. Ku baca kata demi sepatah, ku tulis jalan sudah berada. Ku pilih apa jawab
Pengukuhan Profesor oleh Rektor. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saudara-saudara saya kukuhkan sebagai profesor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi pengabdian saudara. Amin ya robbal alamin. Dilanjutkan dengan pengalungan samir kepada Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS sebagai profesor dalam bidang ilmu bioteknologi. Yang berikutnya kepada Profesor Dr. Putut Marwoto MS sebagai profesor dalam bidang ilmu fisika terapan. Kepada Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes sebagai profesor dalam bidang ilmu gizi dan kesehatan. Dan Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI sebagai profesor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Sambutan Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi hingga siang, semangat pagi. Semoga berkah terlimpah pada Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada acara yang sangat penting ini. Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, kita bersyukur, alhamdulillah di hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama menghadiri pengukuhan profesor. UNES bersyukur mendapatkan tambahan 4 profesor, dan ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan prestasi dan reputasi UNES. Atas nama pimpinan Universitas Semarang, saya menyampaikan selamat datang, sugeng rawuh kepada Bapak Ibu semuanya di kampus UNES, kampus yang memiliki visi Universitas berwawasan konservasi bereputasi internasional. Sebagai rumah ilmu, tentu upaya-upaya pengembangan keilmuan kita kembangkan terus-menerus, yang salah satunya juga peningkatan SDM UNES untuk menjadi SDM yang bermutu, yang salah satunya adalah para dosen UNES meningkatkan karir akademiknya sampai jenjang tertinggi sebagai profesor. Penambahan jumlah profesor akan pula menambah prestasi dan reputasi Universitas Negeri Semarang. Karena itu saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS beserta keluarga dan haditolan. Ibu Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS ini profesor yang ke-113 di Universitas Negeri Semarang. Dengan paparan tadi tentang tempe ya, sebagai pangan fungsional. Kemudian selamat dan sukses pula kepada Profesor Dr. Putut Marwoto MS. Ya. Ini beliau profesor ke-114 ya. Profesor yang ke-114 dengan paparan tadi terkait dengan reaktor plasma.
Kemudian selamat dan sukses pula kepada Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes, ya. Profesor ke-115 Universitas Gigi Semarang, dengan paparan tadi terkait dengan stunting yang menarik juga paparannya. Dan yang berikutnya adalah juga selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI dengan singkatan Profesor BR. BR itu singkatan Bambang Budi Raharjo, ya, yang sudah menyampaikan paparan yang menarik tentang menyusui, dan juga videonya juga menarik, bagaimana proses menemukan susu, ya. Menarik sekali nih Pak Bambang ini, ya. Kalau kita simak semua paparan ini sungguh sangat menarik, ya. Tadi juga kita akan berbicara secara sederhana bagaimana agar kita bisa mudah memahami. Dalam pemahaman saya sebagai seorang linguis, keempat paparan ini bisa ditarik dalam sebuah garis besar. Yang pertama adalah SDM yang unggul, yang berprestasi dan berkarakter itu perlu dimulai dari ASI. Perlu dimulai dari cara menyusui yang benar. Kalau susunya salah, bisa keracunan, bukan hanya mati. Tapi kalau menyusuinya benar, bisa nanti tumbuh dewasa menjadi SDM yang berprestasi dan berkarakter. Jadi SDM yang unggul dimulai dari cara menyusui yang benar. Nah, itu yang dipaparkan oleh Pak Bambang Budi Raharjo. Kemudian perlu tumbuh dengan gizi yang baik, agar jangan stunting. Stunting itu kalau bahasa Banyumasnya itu kunteten, ya, nggak, bahasa Tegalnya begitu, kuntet, nggak besar-besar, kecil saja. Kenapa? Karena kurang gizi. Agar terus bertumbuh dengan gizi yang baik. Nah, karena itu ketika pertumbuhan itu akan lebih baik, harus bisa memanfaatkan pangan fungsional. Salah satunya tempe. Tapi hati-hati dengan tempe Banyumas. Di sana istilahnya mendoan. Jadi tempe itu ternyata memiliki kandungan yang luar biasa, dan juga ada istilah tempe yang disampaikan oleh Ibu Nina adalah tempe 4.0. Ini bagaimana ya? Tempe milenial begitu mungkin. Ya, tempe. Dengan pangan yang fungsional itu kemudian menuju kepada proses fisika keteraturan. Karena SDM yang unggul, SDM yang dimulai dari ASI yang benar, menyusui yang benar, kemudian tumbuhkan dengan gizi yang baik agar tidak stunting, makan dengan pangan yang fungsional, tumbuh dalam keteraturan, sebagaimana ibarat proses fisika yang teratur. Jadi kita beri tepuk tangan kepada 4 profesor yang luar biasa, yang ketika digaris menjadi sebuah paparan adalah sebuah paparan bagaimana kita menjadi manusia atau SDM yang unggul, yang berprestasi dan juga berkarakter. Karena itu UNES sangat bangga dengan tambahan 4 profesor ini. Dan kita juga memahami bahwa di dalam era saat ini yang disebut dengan era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 sesungguhnya adalah bermuara pada yang disebut dengan scientific era yang dimulai pada 1500 Masehi yang lalu, ketika manusia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa, kemudian tumbuhlah proses bertanya. Dari bertanya itu kemudian dia melakukan kajian, dan itulah yang disebut dengan scientific era, yang dulu diawali dengan cognitive era, yang berkembang menjadi agricultural era, dan sekarang ini adalah eranya scientific era. Orang yang terus menyadari bahwa dirinya tidak tahu, dan karena itu perlu tahu dengan proses bertanya, proses melakukan kajian, dan proses melakukan penelitian, dan menghasilkan pengetahuan yang memberikan manfaat bagi kemanusiaan.
itulah orang yang mampu memberikan peran terhadap peradaban. UNES berharap 4 profesor ini menjadi profesor penggerak, sebagaimana yang diistilahkan oleh Mendikbud Pak Nadiem Makarim, guru penggerak. Karena itu menjadi guru besar penggerak. Guru besar penggerak adalah guru besar yang memahami bahwa tugas utama guru besar adalah mengembangkan keilmuan, sehingga jarak antara ilmu dengan kemanfaatan di dalam kemaslahatan manusia itu menjadi dekat. Ketika seorang profesor akan memperdekat jarak antara aras teoretik, aras ilmiah dengan kemanfaatannya di masyarakat, maka itu adalah profesor yang mampu melakukan upaya profesor penggerak. Tapi sebaliknya, jika profesor tidak mampu mendekatkan antara aras teoretik dengan aras kemanfaatan, maka adalah bukan seorang profesor penggerak. Karena itu muaranya adalah agar menjadi profesor penggerak, pegang teguh scientific literacy, pegang teguh upaya-upaya untuk pengembangan keilmuan, dan di rumah ilmu UNES fasilitas untuk pengembangan keilmuan terus saja akan terus kita kembangkan. Selanjutnya kita juga berharap para profesor baru ini tentu saja kehadirannya bisa mempercepat juga jarak antara visi UNES dengan realita. UNES punya visi besar, yaitu universitas berwawasan konservasi bereputasi internasional. Ketika akselerasi dalam pencapaian visi ini semakin cepat, dan itu dilakukan dengan peran para profesor, maka profesor ini juga termasuk profesor penggerak, profesor yang mampu turut mempercepat capaian visi Universitas Negeri Semarang. Kita juga berharap para profesor memberikan peran terhadap membangun atmosfer akademik UNES. Kita berharap di UNES ini dengan tambahan profesor, maka semua sudut-sudut di UNES ini adalah sudut-sudut yang berbasis keilmuan. Semua perilaku Tridharma perguruan tinggi UNES harus didasarkan atas ilmu, karena hanya dengan ilmulah kemuliaan perguruan tinggi agar bisa mendunia untuk Indonesia akan bisa tercapai. Selanjutnya kami juga berharap para profesor ini bisa mengembangkan keilmuan secara terencana dan sistematis. Pengembangan keilmuan itu dibuktikan saat ini dengan makin banyaknya karya dalam publikasi bereputasi internasional. Kita tambah 4 profesor, tambah buku ber-ISBN, tambah artikel bereputasi internasional, tambah paten, tambah inovasi, tambah juga mahasiswa yang terinspirasi. Karena itu pendeknya peningkatan profesor ini akan melahirkan lulusan yang kompeten, yang berstandar internasional. Kemudian berikutnya juga produktif dalam publikasi internasional, peningkatan buku-buku keilmuan, proceeding internasional, dan juga produk-produk inovasi. Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang saya hormati, semangat UNES tentu saja adalah UNES mendunia untuk Indonesia. Karena itu dengan hadirnya Bapak Ibu seluruhnya dalam acara ini bisa menjadi spirit dan doa bagi UNES untuk terus melaju, bisa bersanding dan bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi berkelas dunia. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada acara ini. Sebagai penutup, saya ingin memberikan hadiah pantun. Tadi Bu Ari sudah pantun ya. Saya sambut pantun para profesor ini. Mengupas tempe hingga menyusui. Paparan profesor baru menarik hati. Selamat dan sukses tingkatkan prestasi. Semoga reputasi UNES menjulang tinggi.
perahu dikayuh dengan kemudi dibawa angin hingga lautan. Para profesor terbangkan inspirasi agar dikenang sepanjang zaman. Lahir pohon cemara menjulang tinggi, diterpa angin menari-nari. Tugas profesor hadirkan inovasi untuk mengabdi pada negeri. Selamat, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gending UNES Konservasi oleh Karawitan Sekar Domas Universitas Negeri Semarang. Doa oleh Profesor Dr. Sarwi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Qudus ya Salam. Ya Mu'min ya Muhaimin. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Khaliq ya Bari ya Musawwir. Ya Ghaffar ya Qahar. Ya Wahhab ya Fattah ya Alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan qaum mazidah. Ya Rabbana lahal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atim sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun, kami segenap sivitas akademika Universitas Negeri Semarang memanjatkan doa kehadirat-Mu pada upacara pengukuhan jabatan akademik profesor untuk 4 dosen UNES, 3 dari MIPA dan 1 dari FIK. Ibu Siti Harnina Bintari, Bapak Putut Marwoto, Ibu Ari Yuniastuti, Bapak Bambang Budi Raharjo. Pada hari ini kami mohon ampunan atas dosa dan kesalahan kami. Limpahkan perlindungan dan keselamatan pada acara ini sehingga sampai penghujung acara ini berlangsung dengan lancar, selamat, hikmat dan penuh kebaikan karena kemurahan-Mu.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Karunia, pada hari ini UNES telah menambah 4 profesor yang merupakan jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, izinkan segenap sivitas akademika bersyukur kehadirat-Mu, dan mohon senantiasa Engkau limpahkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Golongkan kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang pandai bertasbih, berzikir dan bersyukur. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rahmat, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah dan penuh rahmat-Mu. Jauhkan dari rasa kebencian dan perselisihan di antara kami, serta jauhkan dari murka-Mu. Kuatkan dan eratkan tali persaudaraan seluruh sivitas akademika UNES. Berikan kemampuan agar kami dapat membangun UNES lebih maju dan terpercaya di tengah masyarakat global, baik pada tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan visi UNES, yakni universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi kemampuan, melalui kegiatan upacara pengukuhan profesor hari ini, khususnya kepada 4 dosen profesor baru dan bagi semua yang hadir, limpahkan kepada semuanya kemudahan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan urusan kami. Hanya Engkau yang berkuasa memberi pertolongan hamba-hamba-Mu pada saat kami menghadapi kesulitan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengukuhan profesor ditutup oleh rektor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS, Profesor Dr. Putut Marwoto MS, Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes, Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI, Universitas Ki Semarang, Rabu 11 Desember 2019 dengan resmi saya tutup. Ucapan selamat kepada Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS, Profesor Dr. Putut Marwoto MS, Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes, dan Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI dari Rektor, Ketua dan anggota Senat serta Ketua Majelis Profesor. Apa
Rektor, Ketua dan anggota Senat, Majelis Profesor dan Promotor akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Yo, kata